Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob, si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, pertama-tama kita akan mulai membahas saham yang akan dibahas pada video kali ini. Kita akan mulai dengan saham yang pertama. Kita akan mulai membahas di sektor finance ya. Di saham pertama yang akan kita coba lihat ya pergerakannya yaitu saham BBRI ya. Seperti kita ketahui ya selama bulan Juni ya, mulai minggu kedua sampai minggu keempat ya, pergerakan BBRI terlihat mengalami pergerakan sideways ya. Dengan cukup lebar ya, 2.800 sampai 3.370, dan makin lama pergerakannya cenderung menyempit ya. Dan range-nya pun juga ikut menyempit ya, menjadi 2960 ya. Dan 3130 ya. 2960, 2931, 30, jadi pergerakannya cenderung sideways ya. Masuk dalam pola konsolidasi dengan volume yang cenderung menurun ya. Dan juga kita lihat dari MACD-nya terlihat masih tidak tentu arah ya, tidak jelas antara sell atau buy ya. Jadi masih cenderung sideways ya. Nah, untuk 2 minggu terakhir ini pergerakan konsolidasinya ya terlihat membentuk pola symmetrical triangle, pola konsolidasinya ya. Karena pergerakannya makin menyempit dan mengerucut ke bagian tengah. Jadi symmetrical triangle lah. Kita akan menunggu penentuan arah ya. Akankah menguat ya atau malah turun ya. Namun melihat arah IHSG yang sudah mulai keluar dari zona konsolidasinya atau range-nya dia sudah mulai keluar ya. Dan ada kemungkinan juga kita harapkan sektor bank adalah satu-satunya sektor yang masih belum digerakkan naik ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, seperti kemarin bank-bank daerah mulai dinaikkan karena ada isu ya akan dikucurkan dana ya sehingga bank-bank yang kecil sudah mulai naik ya. Kita tinggal menunggu bank-bank besar, bank BCA pun sudah mulai beranjak naik ya. Jadi tinggal menunggu bank BUMN yang besar ya seperti BRI, Mandiri dan BNI akankah minggu depan mulai digerakkan ya. Nah, jadi kita akan nunggu ya, karena bank salah satunya ini bank BRI ini juga sudah di ujung masa konsolidasinya ya. Jadi bisa mulai masuk ya, masuk, dan ketika dia keluar dari resisten 3130 ya, ada kemungkinan harga akan kembali mencoba ke 3370. Nah, saham berikutnya yang akan kita coba bahas itu masih dari sektor bank ya. Nah, yang ini sudah mulai ada pergerakan ya. Seiring juga ada wacana untuk bank-bank syariah ya, bank BUMN syariah untuk akan di merger ya. Nah, menyebut isu tersebut ya, kita lihat dari sisi teknikalnya kita perhatikan
BRI Syariah ya, BRIS ini juga mengalami konsolidasi ya, dengan range-nya antara 300 ya sampai ke 330, dan juga membentuk suatu pola konsolidasi, yaitu polanya symmetrical juga ya. Ya, seperti ini. Dan terlihat kemarin hari Jumat ya, sudah mulai keluar ya. Nih, kita lihat candlenya sudah mulai keluar. Namun masih terbentur dengan resisten minor yang ada di 320. Nah, apabila besok kenaikan BRIS ini berlanjut ya, ada potensi besar ya, BRIS akan menembus resisten utamanya yang ada di 330 ya. Dan potensi besar untuk mengakhiri masa konsolidasinya ya. Setelah masa konsolidasi sebelumnya di area 200 ya, kali ini di area 300. Nah, dapat kita lihat juga volume ya sudah mulai naik di hari Kamis dan hari Jumat sudah mulai naik ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, akankah BRIS akan naik ya, melanjutkan kenaikan dan menembus resisten 330. Oke, selanjutnya juga bisa diperhatikan saham Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau Agro ya. Nah, saham Agro ini juga masih berkonsolidasi ya. Dapat kita lihat untuk range-nya ada di kisaran 144 ya. Sampai dengan support di 117. Nah, untuk konsolidasi 2-3 minggu terakhir juga membentuk symmetrical triangle juga ya. Ya, dapat kita lihat juga pembentukan masa pola konsolidasinya juga membentuk pola symmetrical ya. Nah, ini kemarin ya sudah mulai ya, volumenya mulai naik ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, akankah Agro ini juga bisa menembus ya downtrend channel jangka pendeknya ini ya, sehingga dapat bergerak menguji ke resistennya yang di 144 ya. Nah, saham berikutnya kita akan melihat saham Bank CIMB Niaga atau BNKA ya. Nah, terlihat BNKA juga mulai bergerak ya. Kita lihat volumenya pun juga mulai membesar ya, dan tren yang terjadi di saham BNKA ini mulai uptrend juga ya. Dapat kita lihat masih bergerak uptrend ya. Nah, pergerakan dari BNKA ini masih uptrend ya, dapat kita lihat. Nah, hari ini BNKA mulai bergerak naik ya. Nah, besok BNKA ini ada potensi untuk mulai bergerak untuk menembus dari resistennya yang ada di 760 ya. Nah, apabila besok bisa menembus ya, close di atas 760, BNKA ini ada potensi untuk lanjut menguat menuju ke resisten yang ada di
830 ya. Nah, ini untuk supportnya sendiri untuk BNGA ada di 700 ya. Nah, bila dari indikator MACD ya, dapat kita lihat ya, di saham BNGA ini MACD-nya dia mulai bergerak positif ya. Dia menandakan sudah mulai adanya akumulasi beli yang cukup kuat ya di BNGA ya. Nah, kita akan menunggu konfirmasinya, yaitu di mana BNGA untuk menguat di atas 760. Ini volumenya sebelum hari Jumat kemarin terlihat volumenya juga masih cenderung menurun ya, atau kanan masuk di dalam pola konsolidasi ya Mas Ian ya. Nah, kita akan tunggu ya untuk pergerakannya minggu depan ya. Nah, saham berikutnya kita akan berpindah ke sektor infrastruktur ya. Nah, sektor infra ini kita akan membahas pertama yaitu saham Excel ya. Nah, di saham Excel ini juga masih bergerak konsolidatif ya. Dan di pola terakhirnya ya, di 2-3 minggu terakhir, terlihat Excel membentuk pola ascending triangle ya, dengan resisten yang ada di 2810 ya. Nah, untuk support jangka pendeknya ada di 2700 ya. Nah, nanti apabila minggu depan gagal menembus resisten 2810 dan malah turun ya, bergerak di bawah 2700-nya, harus mulai berhati-hati, karena apabila penurunan terus berlanjut ya, harga kan bisa turun menuju ke support berikutnya yang ada di 2430. Namun apabila minggu depan berhasil menembus resisten 2810, Excel potensi untuk lanjut ya menuju ke resisten berikutnya ada di 2950. Ya, kita akan tunggu karena dalam pola konsolidasi ini volume yang terjadi di Excel masih cenderung menurun ya. Kita akan tunggu adanya volume besar yang bisa mendorong harga untuk menembus resistennya ya. Nah, untuk dari MACD-nya emang masih belum terlihat arah yang jelas ya. Jadi pola yang terbentuk masih konsolidasi pola ascending triangle ya. Oke, berikutnya kita akan melihat Indosat atau ISAT. Nah, Indosat terlihat polanya ya. Ini pola sebelumnya dia Indosat bentuk pola konsolidasinya ascending triangle ya. Ini bentuk ascending dan berhasil menembus ya 2280 di sini. Dan kemudian dia naik menguat sampai high-nya 2550. Namun dia ternyata harus pullback lebih dahulu ya, testing support. Dan ini mulai mantul lagi ya, dengan target terdekat di 2550. Nah, apabila minggu depan berhasil melanjutkan kenaikan ya, dan menembus 2550 ya, Indosat potensi lanjut ya, menguat ke resisten berikutnya yang ada di 2730. Nah, seperti kita ketahui ketika dia penembusan ini terlihat volumenya sangat besar ya. Nah, dan kemudian ketika dia menguji support terlihat volume cenderung turun, dan kemudian hari Jumat kemarin volume mulai naik lagi ya, diikuti dengan akumulasi beli ya. Nah, kita akan tunggu besok Indosat akankah berhasil menembus resisten 2550.
Apabila berhasil, Indosat akan melanjutkan kembali pola uptrendnya ya. Oke, saham terakhir yang akan kita bahas ya, yaitu saham Friend. Nah, saham Friend ini ya, kemarin dia berhasil menguat ya, ditutup di angka 100. Ini pola konsolidasi terakhirnya terlihat membentuk pola descending triangle ya. Ya, seperti ini. Polanya descending triangle ya. Nah, ini bisa keluar. Nah, apabila berhasil besok ya, berhasil ditutup di atas 102 ya. Nah, ada potensi Friend akan lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya di 108 dan kemudian lanjut menuju ke 117 ya. Ini adalah area resisten dari Friend ya. Nah, untuk volume sendiri sudah mulai naik ya. Jumat kemarin dan juga terlihat sudah mulai ada akumulasi beli ya. Nah, kita akan tunggu besok akankah berlanjut atau harus terhenti ya penguatan dari Friend ya. Nah, bila kita lihat untuk saham telekomunikasi ya, ini bergerak cukup positif ya. Nah, polanya juga sudah lumayan oke ya. Kita akan tunggu minggu depan ya. Terlihat ada potensi juga ya untuk sektor infrastruktur ini ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas pergerakan indeks ya. Nah, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup dan channel Telegram, di mana di dalamnya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan yang jelas ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga dapat merequest chart analisa dari suatu saham ya. Selain yang direkomendasikan juga boleh merequest saham-saham yang diincar atau saham-saham yang sudah ada di portofolio ya dari member sekalian ya. Dan juga nanti update pergerakan sahamnya nanti akan saya bantu untuk mengupdate pergerakannya ya apabila menarik ya. Nah, seperti ini. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Oke, kita akan mulai membahas bagaimana pergerakan indeks IHSG ya pada hari Jumat kemarin ya. Ya, indeks IHSG ya pada hari Jumat kemarin ditutup di 4973 ya, atau naik 0,14% ya. Setelah sesi pertama ya, sempat naik sampai 0,5% ya. Terlihat di sesi kedua terjadi koreksi namun candle masih positif ya, atau naik, kondisinya naik ya. Untuk kali kedua di atas resisten 4937. Nah, kita harapkan ini suatu sentimen positif ya, agar IHSG dapat naik ya, menembus dari angka psikologis 5000 ya, dan mencapai resisten pertama yang ada di 5139, dan kemudian menuju ke 5278 ya. Nah, kita akan tunggu ya, setelah sebelumnya penembusan resisten 4937 ini gagal ya, 2 kali ini gagal ya. Nah, kita akan tunggu untuk percobaan pada hari Jumat kemarin ya, Kamis dan Jumat kemarin, apakah dapat dilanjutkan ya pergerakannya untuk minggu depan ya, menjadi kembali melanjutkan kenaikan menuju resisten ya, 5139 ya untuk yang pertama ya. Nah, dari volume sendiri terlihat masih cenderung rata-rata ya, cenderung menurun ya, kita belum melihat adanya kenaikan volume ya. Namun dari indikator MACD sudah mulai terlihat akumulasi beli ya di 3 hari terakhir ini ya. Nah, kita harapkan ini adalah indikasi positif ya,
di mana biasanya di bulan Juli ini kinerja dari IHSG performanya selalu diakhiri dengan positif. Nah, kita akan tunggu apakah bisa bergerak positif ya dengan sudah berlangsungnya kegiatan ekonomi ya dengan new normal ya, sehingga kegiatan roda perekonomian sudah mulai berputar, sehingga kita akan tunggu respon dari pasar ya, akankah optimis ya atau malah pesimis ya, akan ketakutan keluarnya laporan kuartal kedua yang banyak diperkirakan akan turun kembali ya. Oke, kita akan tunggu kelanjutan dari pergerakan ini ya pada minggu depan ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual.